Malam terbesar sepak bola Eropa akhirnya tiba. Di bawah sorotan jutaan pasang mata dunia, Paris Saint-Germain dan Arsenal akan saling berhadapan dalam final UEFA Champions League 2026. Ini bukan sekadar pertandingan biasa. Ini adalah pertarungan harga diri, sejarah, dan pembuktian siapa yang pantas menjadi penguasa Eropa. PSG datang ke final dengan status juara bertahan Eropa. Setelah akhirnya berhasil meraih trofi Liga Champions pertama mereka pada musim 2025, klub asal Paris itu kini berubah menjadi tim yang jauh lebih matang dan percaya diri. Musim lalu menjadi momen bersejarah bagi PSG. Mereka menutup semua kritik yang selama bertahun-tahun menghantui klub. Tidak ada lagi label tim gagal di Eropa. Tidak ada lagi cerita tentang proyek mahal tanpa hasil. Kini PSG bermain seperti tim juara sesungguhnya. Namun di sisi lain, Arsenal datang membawa cerita yang tidak kalah besar. The Gunners berhasil menjelma menjadi salah satu tim paling menakutkan di Eropa musim ini. Mereka tidak lagi datang sebagai tim muda yang gugup di laga besar. Mereka datang sebagai penantang serius yang siap menciptakan sejarah baru. Dan sekarang mereka tinggal satu langkah lagi menuju trofi Liga Champions pertama dalam sejarah klub. Perjalanan Paris Saint-Germain menuju final Liga Champions 2026 benar-benar menunjukkan satu hal, mereka bukan lagi tim yang mudah runtuh di bawah tekanan. Mereka bermain dengan mental juara. Penuh ketenangan, dan tahu kapan harus menyerang atau bertahan. Status sebagai juara bertahan ternyata membuat PSG semakin berbahaya. Jika dulu mereka sering terlalu bergantung pada kualitas individu, sekarang PSG terlihat jauh lebih kompak sebagai tim. Setiap lini bekerja dengan disiplin tinggi. Tekanan mereka lebih terorganisir, serangan balik lebih cepat, dan pertahanan mereka jauh lebih sulit ditembus. Salah satu perubahan terbesar PSG musim ini adalah keseimbangan permainan mereka. Di lini depan, kecepatan dan kreativitas Ousmane Dembélé menjadi mimpi buruk bagi banyak lawan. Pergerakannya yang sulit ditebak membuat pertahanan lawan terus berada dalam tekanan. Lalu di lini tengah, Vitinha tampil luar biasa sebagai pengatur ritme permainan. Ia menjadi otak permainan PSG, menghubungkan pertahanan dan serangan dengan sangat tenang. Sementara lini belakang PSG musim ini terlihat jauh lebih disiplin. Mereka tidak lagi mudah panik saat ditekan lawan. Bahkan dalam beberapa pertandingan besar, PSG mampu menunjukkan mental bertahan yang sangat kuat. Perjalanan mereka menuju final dipenuhi laga-laga berat yang menguras tenaga dan mental. Namun PSG mampu melewati semuanya dengan karakter seorang juara. Mereka tidak hanya menang karena kualitas pemain. Mereka menang karena pengalaman dan rasa percaya diri yang semakin besar setelah menjadi juara Eropa musim lalu. Di tengah dominasi dan pengalaman yang dimiliki Paris Saint-Germain, hadir satu tim yang datang dengan rasa lapar luar biasa besar, Arsenal. Musim ini Arsenal bukan sekadar tim kejutan. Mereka adalah salah satu tim paling konsisten dan paling berkembang di Eropa. Di bawah tangan dingin Mikel Arteta, Arsenal perlahan berubah menjadi tim yang memiliki identitas jelas. Permainan cepat, pressing agresif, pergerakan tanpa bola yang rapi, hingga mental bertanding yang semakin kuat membuat The Gunners menjadi ancaman nyata bagi siapapun. Dan perjalanan Arsenal menuju final Liga Champions 2026 benar-benar membuktikan hal itu. Mereka berhasil melewati pertandingan-pertandingan dengan cara yang sangat meyakinkan. Tidak hanya mengandalkan serangan, Arsenal juga menunjukkan kedisiplinan bertahan yang luar biasa. Dulu mereka sering kehilangan fokus di momen penting. Namun sekarang, Arsenal terlihat lebih tenang, lebih percaya diri, dan jauh lebih siap menghadapi tekanan besar. Salah satu kekuatan terbesar Arsenal musim ini adalah keseimbangan tim mereka. Di lini depan, Bukayo Saka menjadi sosok yang sangat berbahaya lewat kecepatan, kreativitas, dan keberaniannya dalam duel 1 lawan 1. Sementara Martin Degaard menjadi otak permainan Arsenal. Visinya dalam mengatur serangan membuat permainan The Gunners terlihat hidup dan sulit ditebak. Lalu ada Declan Rice, pemain yang menjadi fondasi keseimbangan Arsenal musim ini. Kehadirannya membuat lini tengah Arsenal jauh lebih kuat, baik saat menyerang maupun bertahan. Selama bertahun-tahun Arsenal selalu bermimpi mengangkat trofi Liga Champions pertama mereka. Dan kini mereka berada di titik terdekat menuju mimpi itu. Bagi Arsenal, final ini bukan sekadar pertandingan. Ini adalah kesempatan untuk mengubah sejarah klub selamanya, dan mereka tahu kesempatan seperti ini belum tentu datang 2 kali. Final antara Paris Saint-Germain dan Arsenal bukan hanya soal 2 tim besar, tetapi juga tentang duel para pemain terbaik yang bisa menentukan arah pertandingan hanya dalam satu momen. Dan salah satu pertarungan paling panas akan terjadi di lini tengah. Vitinha melawan Declan Rice. 2 pemain dengan karakter berbeda, tetapi sama-sama menjadi jantung permainan tim mereka. Vitinha adalah pemain yang mampu mengontrol tempo permainan PSG dengan sangat tenang. Ia bisa membuka ruang, mengatur aliran bola, dan membuat PSG tetap dominan di bawah tekanan. Sementara Declan Rice adalah mesin keseimbangan Arsenal. Kekuatan fisik,
Kemampuan membaca permainan dan agresivitasnya dalam duel membuat Arsenal sangat sulit ditembus. Siapa yang memenangkan duel ini tengah kemungkinan besar akan menguasai jalannya pertandingan. Lalu di sisi sayap, duel kecepatan juga akan menjadi perhatian besar. Ousmane Dembélé dipastikan menjadi ancaman utama PSG. Dengan kecepatan dan kemampuan dribbling luar biasanya, ia mampu menghancurkan pertahanan lawan hanya dalam beberapa detik. Namun Arsenal memiliki organisasi pertahanan yang jauh lebih disiplin musim ini. Mereka tahu bagaimana cara menutup ruang dan memaksa lawan kehilangan ritme permainan. Di sisi lain, Arsenal juga memiliki senjata mematikan bernama Bukayo Saka. Saka adalah tipe pemain yang bisa mengubah pertandingan kapan saja. Keberaniannya menyerang, kemampuan menusuk ke dalam kotak penalti, dan ketenangannya dalam situasi penting membuatnya menjadi salah satu pemain paling berbahaya Arsenal musim ini. Namun pertandingan sebesar ini bukan hanya soal siapa yang memiliki pemain terbaik, melainkan siapa yang mampu bertahan lebih tenang di bawah tekanan terbesar. Setelah duel antar pemain dipastikan berjalan panas, perhatian kini akan tertuju kepada pertarungan taktik di pinggir lapangan. Karena final UEFA Champions League seringkali dimenangkan bukan oleh tim yang paling menyerang tetapi oleh tim yang paling cerdas membaca situasi. Paris Saint-Germain kemungkinan besar akan mencoba langsung mengambil kontrol permainan sejak menit awal. Mereka memiliki kualitas untuk mendominasi penguasaan bola dan memaksa lawan bertahan lebih dalam. PSG tahu bahwa semakin cepat mereka mencetak gol, maka tekanan akan berpindah sepenuhnya ke Arsenal. Karena itu, tempo permainan PSG kemungkinan akan sangat tinggi sejak awal laga. Mereka akan mencoba memanfaatkan kecepatan lini depan untuk menghancurkan organisasi pertahanan Arsenal sebelum lawan menemukan ritme permainan. Pergerakan cepat dari sisi sayap akan menjadi salah satu senjata utama PSG. Mereka ingin membuat pertahanan Arsenal terus bergerak dan kehilangan keseimbangan. Namun Arsenal bukan tim yang mudah panik musim ini. Arsenal justru terlihat sangat kuat ketika menghadapi tekanan besar. Mereka punya organisasi permainan yang rapi dan sangat disiplin menjaga bentuk pertahanan. Arsenal kemungkinan tidak akan terburu-buru menyerang. Mereka akan mencoba bermain sabar sambil mencari celah dari agresivitas PSG. Dan disitulah bahaya Arsenal muncul. Ketika PSG terlalu fokus menyerang, Arsenal bisa menghukum lewat serangan balik cepat yang mematikan. Kecepatan transisi mereka musim ini menjadi salah satu yang terbaik di Eropa. Hanya dengan beberapa sentuhan bola, Arsenal mampu langsung mengubah situasi bertahan menjadi peluang berbahaya. Selain itu, duel lini tengah juga akan menjadi pusat permainan. Jika PSG mampu mengontrol tempo, mereka bisa mendominasi pertandingan. Namun jika Arsenal berhasil memutus aliran bola PSG, maka final ini bisa berubah menjadi laga yang sangat sulit bagi juara bertahan. Dan ketika tekanan semakin besar, stamina mulai menurun, serta emosi pertandingan memuncak, disitulah mental juara yang sesungguhnya akan diuji. Final seperti ini seringkali tidak dimenangkan oleh tim yang bermain paling indah, tetapi oleh tim yang mampu bertahan lebih kuat di momen paling sulit. Karena terkadang tim yang paling haus akan sejarah mampu melakukan sesuatu yang luar biasa. Atmosfer final nanti dipastikan akan luar biasa panas. Jutaan pasang mata dari seluruh dunia akan menyaksikan setiap duel, setiap peluang, dan setiap kesalahan kecil yang terjadi di atas lapangan. Tidak ada ruang untuk kehilangan fokus. Karena satu detik saja bisa mengubah segalanya. Satu gol bisa menciptakan sejarah. Satu kesalahan bisa menghancurkan mimpi satu musim penuh. Dan ketika peluit panjang nanti akhirnya dibunyikan, akan ada satu tim yang menangis bahagia sambil mengangkat trofi paling bergengsi di Eropa. Sementara tim lainnya harus pulang dengan rasa sakit yang akan diingat sangat lama. Inilah kerasnya final Liga Champions. Dan sekarang pertanyaannya tinggal satu, apakah PSG akan kembali mempertahankan mahkota mereka sebagai Raja Eropa? Atau Arsenal yang akhirnya menuntaskan mimpi besar mereka dan menciptakan sejarah baru di sepak bola dunia? Semua akan terjawab di malam final terbesar musim ini. Itulah pembahasan lengkap pada video kali ini. Jika kalian ingin terus mengikuti update dan analisis seputar dunia sepak bola, jangan lupa subscribe channel ini, aktifkan notifikasi, dan dukung kami agar tidak ketinggalan konten terbaru selanjutnya.